Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wara Nurul Seftianing Tias. Pada kesempatan kali ini saya coba akan mempresentasikan terkait dengan materi Pendidikan Budaya Anti Korupsi atau PBAK materi 1 pada kuliah mahasiswa kebidanan S1 Kebidanan Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Gitu. Untuk yang pertama, sebelum saya menjelaskan ke materi, saya akan coba memaparkan terkait dengan tujuan mata kuliah PBAK dalam pembelajaran di institusi pendidikan kebidanan begitu ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi korupsi di Indonesia ini memang khususnya di Indonesia ini memang sekarang itu sedang digalakan untuk pendidikan anti korupsinya gitu ya. Jadi harapannya pada profil mata kuliah pendidikan anti korupsi ini yaitu yang pertama adalah membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agent of change dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi mata kuliah ini lebih menekankan kepada karakter building mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Gitu. Jadi oleh karena itu mata kuliah ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa ya, baik bidang keilmuan, kesehatan masyarakat ataupun kebidanan gitu. Karena tujuannya memang di standar kompetensi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah pendidikan anti korupsi ini diharapkan mahasiswa itu mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan agar kelak tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Begitu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menguatkan kepekaan individu terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha untuk tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun, baik yang terkait uang ataupun tidak gitu ya. Kemudian diharapkan juga mahasiswa itu mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif. Dan tujuan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon termasuk melaporkan ke pihak terkait. Itu adalah tujuan kenapa diadakannya PBAK dalam di kurikulum kebidanan. Kemudian untuk pokok bahasan materi untuk sesi 1 ini, yang pertama kita akan belajar terkait dengan sejarah korupsi, kemudian pengertian korupsi, ada definisi dari perilaku koruptif, dan ada bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Nah, sekarang sebelum masuk ke definisi, kita belajar terkait dengan sejarah korupsi dulu yang ada di Indonesia gitu. Jadi sejarah di Indonesia terjadinya korupsi itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kerajaan gitu. Jadi di zaman kerajaan itu dulu kan juga ada banyak orang-orang yang bertugas untuk mengambil upeti dan pajak ya. Nah, dari orang yang mengambil upeti dan pajak itu sebenarnya mereka sudah minta ke masyarakat tapi tidak sampai di kerajaan. Itu adalah salah satu contoh korupsi yang ada pada zaman kerajaan. Kemudian setelah zaman kerajaan di masa penjajahan pun ada gitu. Jadi orang pribumi juga dijadikan badut politik oleh penjajah gitu ya. Jadi tugasnya badut politik ini adalah untuk dipekerjakan mengambil atau memanen upeti atau pajak dari rakyat gitu. Jadi memang dan di masa kerajaan inilah makanya ada penindasan sesama kaum pribumi karena gitu, karena ada yang dijadikan sebagai badut politik oleh penjajah gitu. Kemudian nah setelah masa Indonesia merdeka di sini adalah proses pada saat pembangunan negara begitu ya. Jadi pada proses pembangunan negara di situ juga mulai ada korupsi-korupsi terkait dengan pengadaan pembangunan ya, gedung-gedung. Nah, itu juga dikorupsi-korupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sejarah korupsi di saat ini atau di era reformasi
Itu contohnya misalnya kayak kita kemarin juga belum lama melihat berita terkait dengan adanya penyalahgunaan pengadaan barang dari Kementerian Sosial begitu ya, yang ditangkap itu adalah Menteri Sosialnya sendiri. Kemudian ada korupsi pada saat pengadaan KTP begitu ada, dan di kesehatan pun ada di Kementerian Kesehatannya. Jadi pengadaan Alkes begitu ya, itu juga sampai di korupsi. Nah, itu adalah sejarah korupsi dari zaman kerajaan sampai sekarang atau era reformasi. Nah, sekarang kita belajar apa sih itu korupsi gitu ya. Nah, kita belajar korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya dari bahasa Latin yang asalnya corruptio gitu. Jadi corruptio atau corruptus, nah itu dikatakan bahwa corruptio itu berasal dari corrumpere gitu. Jadi suatu bahasa Latin yang lebih tua, dan dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah corruption atau korup. Itu dalam istilah bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Perancis, dan corrupti atau corruptie itu adalah dari bahasa Belanda yang artinya gitu. Jadi arti dari kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan dan kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Itu adalah definisi korupsi. Sedangkan kalau definisi korupsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian Indonesia. Itu adalah definisi dari korupsi. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku koruptif gitu. Apa bedanya pengertian korupsi dengan koruptif gitu ya? Kalau tadi kita tahu korupsi itu adalah pembusukan, penyalahgunaan, ketidakjujuran begitu ya. Nah, kalau koruptif ini adalah sikap di mana seseorang melakukan tindakan atau sikap yang mengarah pada kegiatan korupsi. Contohnya, menyontek, berbohong, plagiarisme. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku koruptif. Dekat nggak dengan kita? Dekat ya, dekat sekali kalau itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan tindakan atau perilaku yang ditimbulkan akibat sering melakukan sikap koruptif gitu. Makanya pemerintah sampai memasukkan mata kuliah PBAK ini ke kurikulum-kurikulum berbagai bidang ilmu, ya karena memang banyak sekali masyarakat kita yang tidak sadar melakukan perilaku koruptif gitu. Bahkan mungkin sejak saat kita sekolah di sekolah dasar begitu ya, kalau upaya menyontek gitu kan, itu juga udah sering kita dengar. Berbohong itu juga banyak kasus seperti itu. Kemudian di mahasiswa, apakah terus titip absen itu koruptif tidak gitu. Nah, itu kan juga termasuk salah satu dari perbuatan koruptif gitu. Nah, sebenarnya ada subjek dan ada objek terkait dengan korupsi. Nah, untuk subjek, jadi subjek untuk pelaku korupsi ini siapa aja tindak pidananya korupsi tipikor itu? Yang pertama PNS itu bisa menjadi subjek, kemudian orang pribadi, pegawai swasta, korporasi dari PT, CV, firma, RS, dan puskesmas pun itu juga bisa dijadikan sebagai subjek dari eh, tindak pidana korupsi. Sedangkan objeknya apa saja yang bisa dilakukan untuk pengkorupsian itu, gitu. Jadi di objek tipikor ini ada juga tentang semua kekayaan negara, baik benda bergerak maupun jasa, benda tidak bergerak pun itu bisa dijadikan sebagai eh, objek korupsi. Begitu. Kemudian bentuk-bentuk korupsi. Nah, untuk bentuk-bentuk korupsi itu antara lain adalah suap menyuap. Contohnya bagaimana suap menyuap? Jadi, salah satu contoh adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai. Gitu ya, itu menjanjikan. Nah, itu juga kemudian dari memberikan sesuatu kepada pegawai PNS atau penyelenggara negara, memberikan hadiah atau janji kepada PNS-nya.
gitu. Nah, bagi PNS atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, ini disebut sebagai suap menyuap. Jadi memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim contohnya gitu, atau memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada tim avokat. Nah, itu adalah suap menyuap terkait dengan di pengadilan gitu ya contohnya. Kemudian biar lancar usahanya atau kliniknya biar bisa diproses, biar tidak diaudit gitu, memberikan suap. Nah, itu juga ada gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk bentuk korupsi yang lain itu adalah penggelapan. Terkait dengan penggelapan jabatan, ini misal contohnya seperti ada PNS atau ada orang selain PNS yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Nah, ini dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Gitu. Jadi uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu penggelapan oleh jabatan gitu ya. Jadi penggelapan jabatan gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk dari korupsi. Kemudian bentuk korupsi yang lain itu adalah pemerasan. Jadi contohnya itu misal PNS atau penyelenggara negara yang dimaksud itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dan menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, itu diperas ya, mau tidak mau, misal kalau kita mau membuat sesuatu tapi kita harus bayar dulu gitu, padahal itu tidak ada ketentuan dan tidak ada kebijakan. Nah, itu artinya adalah pemerasan. Nah, pemerasan itu adalah salah satu bentuk dari korupsi gitu. Kemudian ada perbuatan curang. Ini contohnya misalnya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Jadi padahal nggak tahu bahwa hal itu bukan merupakan hutang gitu. Jadi kita dipaksa juga ya, hampir dipaksa gitu, dibuat curang. Ya kita suruh bayar gitu, tapi kita menyalahgunakan, nggak ada konfirmasi di awal, tapi tiba-tiba sudah berjalan proses kita minta uang gitu. Nah, itu adalah perbuatan curang gitu. Kemudian ada gratifikasi. Untuk pembentukan gratifikasi biasanya setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap memberikan suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Biar licin gitu. Jadi dikasih hadiah mau lebaran kirimannya LM gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk gratifikasi gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk korupsi. Kalau bentuk korupsi ini benturan dalam kepentingan, misalnya dalam kepentingan pengadaan barang gitu ya. Jadi PNS atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam upaya pemborongan, misalnya penggandaan dan persewaan pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Contoh di Kementerian PUPR misalnya ya, ada tender-tender proyek pembangunan jalan tol terkait dengan pembangunan negara, pembangunan nasional gitu ya. Nah, kan ada berbagai pihak swasta yang ingin terlibat dalam tender itu. Jadi bisa juga dia berbenturan kepentingan. Jadi kalau mau memberikan beberapa persen, sekian persennya untuk saya akan meng-ACC untuk tender ini kepada PT ini. Nah, itu kan salah satu contoh dari benturan kepentingan. Tuh, itu mungkin yang bisa saya berikan terkait dengan materi sesi satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.